Seorang pria berusia 19 tahun kini didakwa atas pembunuhan setelah pihak berwenang menyatakan ia dengan sengaja melaju lebih dari 70 mil per jam, menyebabkan tabrakan 12 mobil yang menewaskan 2 orang di Las Vegas. Bukan hanya buktinya yang bisa mengejutkan Anda, tapi juga potensi pembelaan dan dugaan riwayat kriminalnya. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Tidak cukup mengejutkan bahwa seorang pria berusia 19 tahun telah didakwa secara pidana sehubungan dengan tabrakan beruntun 12 mobil di Las Vegas. Namun, masa lalunya yang tampak jelas juga kini menimbulkan banyak kekhawatiran serta potensi pembelaan yang mungkin akan ia ajukan. Kita sedang membicarakan tentang Jose Gutierrez. Dia dituduh melaju hingga 71 mil per jam dalam garis yang hampir lurus menurut pihak berwenang di zona yang dilaporkan memiliki batas kecepatan 45 mil per jam dan menabrak mobil-mobil yang sedang berhenti di lampu merah. Siang 18 November 15:29. Pacarnya yang hamil, Adeline Duran Rincon, 20, dan pengemudi lain, Edward Garcia, 38, tewas. Mereka tewas di lokasi. Korban lain segera dibawa ke rumah sakit akibat luka serius. Ngomong-ngomong, jaksa wilayah setempat menyatakan bahwa tidak ada bukti Gutierrez mencoba untuk berhenti. Jaksa wilayah Clark County, Steve Wolfson, menyatakan bahwa berdasarkan semua bukti, termasuk video yang jelas, tindakan tersebut diyakini dilakukan dengan sengaja. Dan juga menyatakan bahwa Gutierrez tidak berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. 8 News Now, Las Vegas, melaporkan dia hanya memiliki sedikit jejak ganja dalam tubuhnya. Dan omong-omong, itu terjadi meskipun dilaporkan bahwa aparat penegak hukum tampaknya menemukan vape ganja padanya. Dan mereka mencatat bahwa matanya tampak merah. Kita akan membahas itu. Namun, pihak berwenang juga menunjukkan bahwa data dari Infiniti G37 yang diduga dia kendarai di West Cheyenne Avenue menunjukkan bahwa mobil itu berakselerasi dengan cepat dari 9 mil per jam dalam waktu 5 detik. Oh, dan tahu tidak, saya bahkan belum menyebutkan apa yang diduga dia katakan kepada aparat penegak hukum di rumah sakit. Saya ingin membahas itu, saya ingin membahas tuduhannya, saya ingin membahas potensi pembelaannya, riwayat yang diduga dimilikinya, dan lainnya. Mari kita bicarakan. Izinkan saya memperkenalkan Adrian Lobo, pengacara pidana Nevada, untuk membahas hal ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mulai dengan tuduhan pada Jose Gutierrez, yang awalnya didakwa 4 kasus mengemudi ugal-ugalan hingga menyebabkan kematian atau cedera serius. Ini berdasarkan catatan yang ada. Pada hari Kamis, jaksa menaikkan dakwaannya. Menurut Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas, pada 20 November dia kembali ditahan atas tuduhan berikut. 2 tuduhan pembunuhan terbuka, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan dengan senjata mematikan. Tapi ketika Anda melihat catatan pengadilan, itu juga menunjukkan bahwa dia menghadapi 4 tuduhan mengemudi ugal-ugalan, 1 lagi tuduhan percobaan pembunuhan, dan 1 lagi tuduhan penganiayaan. Dan peningkatannya saya kira, Adrian, karena mereka sudah mendapatkan hasil tes darahnya. Dia tampaknya tidak terpengaruh apapun, sehingga mereka menyimpulkan ini pembunuhan sengaja. Sepertinya memang begitu dengan dakwaan yang diberikan. Tentu saja saya merasa hesitation melihat dakwaannya pembunuhan terbuka. Saya karena mungkin akan mengajukan dakwaan pembunuhan karena kelalaian dengan kendaraan. Tapi sepertinya mereka akan mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang disengaja dan atas kehendak sendiri. Kamu bisa merencanakan dalam hitungan detik untuk bebas dari vonis pembunuhan tingkat 1. Vonis pembunuhan tingkat 1 juga bisa dijatuhkan akibat pembunuhan karena tindak pidana berat seperti kejahatan dengan kekerasan. Jadi mengemudi secara sembrono dan percobaan pembunuhan, mereka bisa mendapatkan vonis itu melalui hal tersebut. Bisakah kamu jelaskan apa artinya ketika kita mengatakan pembunuhan terbuka? Saya mengunjungi situs pemerintah Clark County. Mereka menyatakan pembunuhan didefinisikan menurut Undang-Undang Nevada dan mengutip undang-undang tersebut. Informasi atau dakwaan pembunuhan terbuka mencakup pembunuhan tingkat pertama dan semua pelanggaran terkait. Ini mencakup pembunuhan tingkat 2, mungkin pembunuhan sukarela atau pembunuhan tidak sengaja tergantung fakta kasusnya. Jadi apa itu pembunuhan terbuka?
Pembunuhan terbuka adalah sesuatu yang kami lakukan di Nevada. Artinya, mereka mengajukan dakwaan pembunuhan terbuka dan juri pada dasarnya akan memilih jika kasus ini dibawa ke pengadilan antara pembunuhan tingkat 1, pembunuhan tingkat 2, pembunuhan sukarela, dan pembunuhan tidak sengaja. Jadi maksudnya saya kira mereka akan berargumen bahwa ini adalah, kamu tahu tindakan yang disengaja dan berniat yang dia lakukan. Menurut saya itu agak dipaskan guys, tapi mungkin mereka hanya akan membiarkan juri yang memutuskan. Juri dapat memilih dari keempat pilihan itu. Baik, saya akan segera membahas pembelaan atau kemungkinan pembelaannya. Menurut Anda, apakah sulit membuktikan ini tindakan sengaja dan atas kehendak sendiri? Jika Anda melihat mobil yang melaju kencang, jika mereka memiliki data dari mobil tersebut yang menunjukkan mobil itu mempercepat seperti itu. Jika tidak ada indikasi, sentuh rem, saya paham maksud Anda. Menuntut seseorang atas pembunuhan disengaja dalam kecelakaan mobil seperti ini memang tidak lazim secara tradisional. Tapi Anda tidak merasa faktor-faktor itu cukup untuk menyebut ini tindakan sengaja. Setidaknya, Anda bisa mengerti mengapa jaksa wilayah melanjutkannya. Benarkah? Dan saya kira perencanaan sebelumnya bisa dilakukan dalam beberapa menit. Itu yang selalu kita dengar di setiap penuntutan kasus pembunuhan, bahwa niat yang diperlukan bisa terbentuk dalam hitungan detik. Kamu tidak perlu memiliki rencana yang rumit. Tapi memang sepertinya, kamu tahu, apakah itu memang niatnya untuk melakukan bunuh diri sekaligus pembunuhan? Kamu tahu, karena aku juga tidak tahu. Maksudku, dia juga akan menempatkan dirinya pada bahaya yang sama. Tapi seperti yang kamu bilang, tidak ada tanda-tanda melambat. Dan aku juga tidak tahu. Sangat menarik untuk melihat apa pembelaannya nanti. Nah, itu yang ingin aku bahas. Bukan karena remblong atau masalah mobil, setidaknya untuk sekarang kita akan bahas nanti. Tapi aku ingin tanya dulu soal pernyataan yang katanya dia ucapkan. Menurut KTNV Channel 13, polisi mendatangi rumah sakit setelah kecelakaan, tempat Gutierrez dirawat. Mereka bertanya padanya, apakah dia yang mengemudi, dan awalnya dia mengakui bahwa dia adalah pengemudinya. Kemudian dia menyangkal dan tampaknya mengubah ceritanya. Pada satu titik, dia ditanya apakah minum sebelum mengemudi. Dia mengaku minum terakhir seminggu sebelum kecelakaan. Mereka lalu bertanya soal konsumsi ganja. Dia mengatakan dia tidak menggunakan obat-obatan apapun dalam seminggu terakhir. Tapi seperti yang saya sebutkan, penegak hukum melihat matanya. Mereka mengklaim matanya merah, matanya berair. Mereka tampaknya mencurigai dia tidak berkata jujur, terutama saat memeriksa pakaiannya. Dan ternyata mereka menemukan vape pen ganja di dalam saku. Darahnya diambil untuk diuji. Dan menurut News 3 LV, mereka melaporkan bahwa mereka menemukan jejak ganja. Jadi ini memang menjadi pertanyaan, apakah Adrian, kamu tahu apakah dia sedang terpengaruh dalam beberapa hal atau dia tidak jujur? Saya bertanya-tanya apakah itu masalah besar. Apakah dia diduga tidak jujur soal kondisinya saat memberi informasi ke penegak hukum? Dan apakah itu bisa digunakan untuk benar-benar merugikannya dalam kasus yang mungkin terjadi nanti? Benar, tentu. Saya rasa ada kekhawatiran soal dia yang beberapa kali mengubah ceritanya. Lalu, tapi saya pikir ya satu hal yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Saya tidak tahu rentang waktu di antara kedua pernyataan itu. Saya tahu dia dirawat karena lukanya. Di dalam laporan yang sama disebutkan ada jejak kecil fentanyl. Tapi kemungkinan besar melalui rumah sakit, memberikan obat-obatan apapun untuk kamu tahu merawatnya dan membuatnya bisa pergi. Jika pernyataan itu muncul, beberapa bisa diabaikan karena dia tak sadar atau dia bisa memberi penjelasan. Itu benar-benar tergantung pada yang pertama, apa yang dia dapatkan perawatannya, obat apa yang diberikan kepadanya. Dan bahkan exemption dalam keadaan dia waras untuk bisa berbicara masuk akal, sehingga polisi seharusnya menanyainya jika dia benar-benar tidak sadar dan linglung, dan jika dia memiliki fentanyl dalam tubuhnya. Dan saya akan memberitahu Anda, ada juga kabar buruk lainnya untuknya. Dan lihat, Anda membuat poin yang bagus tentang apakah pernyataannya itu, Anda tahu keabsahan pernyataannya, dan apakah bagaimana dia diinterogasi. Tapi ada lagi kabar buruk untuknya, selain tuduhan yang dia hadapi, yaitu ketika dia masuk ke ruang sidang dengan menggunakan gips, omong-omong, Hakim Pengadilan Las Vegas Justice, Joe Bonaventure, menolak permohonan jaminannya.
Sekarang apakah Anda terkejut dengan itu? Melihat situasi kasus ini, apa alasan untuk menolak permohonan jaminannya? Jadi di Nevada kami punya yang disebut, Anda berhak mendapat jaminan. Namun untuk tuduhan pembunuhan terbuka tingkat pertama, pengadilan memiliki hak untuk menolak jaminan untuk kasus-kasus seperti hukuman mati. Saya nggak sedih heran dia melakukannya, mengingat 2 orang tewas dan 2 lainnya terluka parah. Ya, dan tampaknya pada titik ini jika dia tidak sedang terpengaruh, ini adalah tindakan yang disengaja. Dan Anda tahu perhatian utama Hakim Bonaventure tentu saja adalah melindungi masyarakat dan memastikan bahwa dia hadir. Jelas, jika dia melakukannya dengan sadar, itu lebih mengkhawatirkan. Dan kami memang memiliki undang-undang yang artinya jika ada bukti, yang kami sebut bukti nyata praduga kuat, artinya jika buktinya jelas bahwa buktinya sangat kuat dan praduganya besar bahwa dia akan dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan tingkat pertama, mereka bisa menolak jaminan. Saya perlu menanyakan kemungkinan pembelaan ini. Gutierrez tampaknya mengatakan kepada polisi bahwa dia mengalami kejang yang belum diobati. Sekarang, masalahnya menurut pihak berwenang, seperti yang dijelaskan dalam dokumen pengadilan, mereka berargumen, jika memang begitu, mobil seharusnya melambat, kecepatannya berkurang, dan keluar dari jalan. Ngomong-ngomong, kami punya pernyataan dari pengacara Gutierrez, Thomas Moskow. Jose Gutierrez memiliki riwayat kejang yang terdokumentasi. Kantor kejaksaan harus menyelidiki dan mempertimbangkan ini sebelum melanjutkan teori bahwa kecelakaan mobil tersebut adalah pembunuhan terencana dan disengaja terhadap tunangannya yang sedang hamil. Kantor saya sedang mengumpulkan catatan medis. Adrian, menurutmu bagaimana mereka membuktikannya? Menarik juga ya, karena kalau memang ada catatan medis dan aku memang kenal Thomas Muskel, aku yakin dia pasti akan mengumpulkannya. Jadi apa-apa yang jenis kerja dan semacam yang sudah didokumentasikan akan as a guide membantu dalam kasus ini. Dan jelas kalau ini memang tindakan yang tidak disengaja dan dia sedang mengalami kejang, menurutku pihak penegak hukum mengatakan bahwa mobilnya pasti akan melambat atau kakinya akan terlepas dari pedalnya. Sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana tubuhmu bereaksi saat kejang. Kalau dia terjebak di situ memang begitu keadaannya. Aku harap mereka punya semacam dokumentasi yang kuat karena sepertinya dia tidak pernah didiagnosis secara resmi. Jadi itu akan sangat penting. Jadi aku penasaran dari mana dokumentasi itu berasal. Karena kalau kamu pergi ke rumah sakit, ya, atau kamu sedang di sekolah dan mengalami kejadian medis seperti ini, jelas ambulans akan dipanggil dan seseorang akan membawamu ke rumah sakit lalu memberimu, kamu tahu, semacam penanganan kejang. Yah, ini juga, apakah ini kamu tahu bisa berbalik merugikan dia? Karena kalau itu benar dan dia tahu tentang itu, kenapa dia tidak mendapatkan perawatan yang tepat? Kenapa dia mengemudikan mobil? Maksud saya, bukankah ini sebenarnya bisa digunakan untuk melawan dia jika pihak pembela ingin mengambil jalur ini? Maksud saya mereka bisa saja, mereka bisa. Kenapa dia tidak mendapatkan perawatan? Saya pikir banyak hal. Pertama-tama saya tidak tahu latar belakang Pak Guterres, dan dia sering dia bisa memiliki akses ke perawatan medis yang baik. Jika dia punya asuransi, bahkan jika dia tahu apa itu, saya tuh sudah tahu tingkat pendidikannya, tingkat pengetahuannya. Dan jika sesuatu tidak terdiagnosis dan tidak diobati secara tradisional juga kamu tahu komunitas kulit berwarna biasanya tidak cepat pergi ke dokter atau bahkan tahu apa itu sebenarnya. Jadi saya pikir itu juga harus dieksplorasi dan dikembangkan. Bukan karena tidak tahu, tapi jika kamu tak tahu bagaimana bisa disalahkan, tapi dia sadar ada yang salah saat mengalami episode itu. Jadi saya paham maksudmu. Ya, itu pembelaan menarik menurut saya. Pertanyaannya, apakah itu akan menurunkan dakwaan pembunuhan? Apakah ini akan dianggap, hey, ini benar-benar kecelakaan, ini bukan pembunuhan, ini bukan percobaan pembunuhan, ini bukan mengemudi secara ceroboh. Apakah tujuannya agar dia tidak bisa didakwa, seperti pembelaan afirmatif, atau untuk menurunkannya? Menurutku tujuannya untuk menurunkannya. Ya, dan misalnya kamu, jika dokumentasi itu kuat dan Tuan Moskow dapat menyajikannya ke kantor jaksa wilayah, mungkin akan ada semacam negosiasi yang aku harapkan untuk pembunuhan tidak disengaja, jika itu memungkinkan. Jadi maksudnya ini terjadi melalui tindakan yang tidak bisa dia kendalikan.
Mungkin itu sukarela, mungkin itu digunakan untuk bernegosiasi agar hukumannya diringankan sehingga dia tidak perlu menjalani persidangan. Tapi menurutku itu agak dipaksakan seperti yang dikatakan Tuan Moskow bahwa dia punya rencana untuk menerobos persimpangan bersama pacarnya yang sedang hamil dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia ingin menyingkirkan pacar dan anaknya. Sepertinya itu terlalu dipaksakan untuk mengatakan bahwa dia mau melakukan itu tanpa motif apapun. Saya ingin bertanya tentang masa lalunya dan bagaimana hal itu mungkin berpengaruh dalam kasus ini. Jadi, pertama-tama pihak berwenang mengatakan bahwa catatan dari Departemen Kendaraan Bermotor menunjukkan dia tidak mengendarai mobil yang terdaftar atas namanya saat kecelakaan itu terjadi. Sebenarnya itu mobil atas nama ibu pacarnya. Pacarnya tewas dalam tabrakan itu. Kini beberapa orang mungkin berkata, aneh juga dia mengemudikan mobil itu. Mari kita telusuri, karena mungkin kita tidak tahu pasti alasan dia mengendarai mobil itu. Namun, inilah yang kita ketahui. KTNV Channel 13 melaporkan catatan pengadilan menunjukkan dia kena tilang karena ngebut bulan lalu, melaju 52 mil per jam di zona 3, 15 mil per jam 8 News. Now menyebut dia bilang ke petugas bahwa itu mobil pacarnya. Petugas memberikan dia tilang sebesar $150 dan dia dijadwalkan untuk hadir di pengadilan pada bulan Januari untuk membayarnya. Pada bulan September lalu, dia dituduh menabrak seorang wanita lanjut usia. Putra wanita itu mengatakan kepada KTNV bahwa Gutierrez menabrak mobil ibunya usai menerobos rambu berhenti hingga mobil ibunya hancur. Putranya menyatakan ibunya harus terapi fisik dan menegaskan ibunya belum pernah ditilang atau kecelakaan. Dia sedang menjalani terapi fisik, berjalan-jalan di taman, tapi rasanya tidak sama. Saya bilang padanya, saya pernah mengalami situasi serupa. Tabrakan kecil seperti itu memang terjadi. Tolong pelan-pelan saja dan berkendara dengan hati-hati mulai sekarang, karena lain kali bisa benar-benar membahayakan seseorang. Setelah kecelakaan maut baru-baru ini, putranya meminta pembuat undang-undang Nevada menerapkan kebijakan lebih ketat untuk pelanggar lalu lintas berulang. Pada bulan April, Gutierrez tampaknya ditangkap karena diduga mengintimidasi seorang petugas publik yang menanggapi panggilan tentang seorang wanita yang mengaku diserang oleh seorang pria. Dan Gutierrez dilaporkan berkata kepada petugas, "Saya akan menembak dan membunuhmu." AIT News sekarang memberikan sedikit lebih banyak detail di sini, melaporkan bahwa ada video dari interaksi ini di mana Gutierrez diduga berlari ke arah petugas sambil berkata, "Ada apa, bodoh, dan saya akan menembakmu." Anggota keluarga tampak di sekitar. Petugas memaksanya ke tanah, memborgol dan menangkapnya. Dan saat itulah Gutierrez diduga mengklaim bahwa pacarnya sedang bersama pria lain, bahkan diduga mengucapkan hinaan rasial. Dia menghadapi tuduhan intimidasi berat. Saat musim panas, dia diduga membuat kesepakatan pembelaan tanpa mengakui bersalah atas tuduhan pelanggaran ringan, yaitu melawan petugas publik. Dia diwajibkan mengikuti 8 jam konseling pengendalian impuls. Sebenarnya, dia sudah menyelesaikan sesi-sesi itu pada bulan September. Jadi, Adrian, ada 2 pertanyaan di sini. Haruskah dia bahkan berada di jalan? Apakah ada mekanisme hukum yang seharusnya tidak mengizinkan dia berada di jalan untuk mengemudi? Dan yang kedua, apakah semua itu memengaruhi kasus yang sedang berjalan saat ini? Apakah ada bukti potensial itu atau saksi-saksi tersebut yang memberikan kesaksian dalam persidangan ini? Ya, menurutku kemungkinan besar ya, itu pasti akan memengaruhi negosiasi dalam kasus ini. Jika sudah ada tawaran yang diajukan, aku bisa bilang itu cukup mengkhawatirkan. Dan tidak ada apapun yang secara hukum diberlakukan karena dia masih bisa mengemudikan mobil dan SIM-nya tidak dicabut. Di Nevada, kamu harus punya 2 pelanggaran sebelumnya agar itu bisa terjadi, agar SIM-mu dicabut. Dari yang kamu bilang, dia cuma punya 1 pelanggaran itu. Dan aku bisa memberitahumu, pasti itu akan menjadi masalah dalam kasus ini. Dan jika segera bisa kecuali tindakan buruk sebelumnya, Jessica harus menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari skema, rencana, atau motif yang sama, atau itu adalah bagian dari niatnya. Sehingga entah bagaimana itu relevan untuk membuktikan tuduhan dalam kasus ini. Menurut pendapatku ini dan aku cukup yakin bahwa penegak hukum sudah melakukan ini. Yaitu membongkar data ponselnya untuk mengetahui apakah ada permusuhan antara dia dan pacarnya, untuk mengetahui apakah ini sudah direncanakan atau jika ada masalah dalam hubungan mereka. Kamu akan bisa sampai ke sana meski menggunakan tindakan itu mungkin agak sulit.
Itu sangat tergantung pada hakim. Gagawin mereka pelanggaran Anda sebelumnya saat seseorang dipukul, itu termasuk di sini. Atau jelas contoh jika dia memang punya masalah kemarahan di jalan dan itu adalah teori dari negara bagian, maka mungkin saja mereka bisa memasukkannya di sini. Tapi mereka harus bisa mengembangkan argumen itu bahwa ada sesuatu yang setidaknya memicu dia sampai mempercepat dan dia tidak bisa mengendalikan dorongan untuk mengemudi Right. secara ugal-ugalan. Benar. Benar. Uh, Ngomong-ngomong, ada sedikit laporan yang berbeda-beda soal ini. Saya tahu kamu sudah melihat catatan pengadilan, mungkin kamu punya jawabannya. Diberitakan dia akan kembali ke pengadilan Januari untuk sidang pembacaan dakwaan. Tapi kemudian saya melihat bahwa mungkin ada, meskipun kamu sudah melihat catatan pengadilan, di situ tertulis bahwa ada dugaan alasan yang ditemukan, tapi saya melihat bahwa hakim mungkin sudah menjadwalkan sidang pendahuluan pada tanggal 9 Desember. Setahu saya, menurut hukum Nevada, kamu bisa membawa kasus ke dewan juri untuk melihat apakah ada alasan yang cukup. Kamu tidak selalu perlu mengikuti sidang pendahuluan. Saya juga tidak tahu sidang apa yang akan datang dan alasannya. Jika itu benar, kenapa mereka memilih untuk menjalani sidang pendahuluan daripada dewan juri? Menurut saya, mereka akan berjilid dakwaan lewat dewan juri. Kamu benar. Ya, I think ada sesuatu untuk mendakwa. Jadi kamu bisa mendakwa melalui dakwaan dewan juri atau melalui pengaduan. Pengaduan itu akan masuk sidang pendahuluan. Saya rasa dakwaan di dewan juri besar mungkin adalah yang saya harapkan akan terjadi. Jadi jika saat ini belum ada sidang pendahuluan yang dijadwalkan, saya akan mengatakan, atau jika sidangnya dijadwalkan sangat lama lagi, itu memberi saya tanda bahwa mereka akan membawa kasus ini ke dewan juri besar sebagai gantinya. Dan kamu tahu salah satu dari dua hal itu akan terjadi, jadi kamu bisa menjalankannya secara bersamaan. Jadi jika mereka sudah di dewan juri besar untuk mempresentasikan bukti, mereka tetap mempertahankan tanggal sidang pendahuluan. Jadi dengan cara itu semuanya sudah siap dan begitu dakwaan kembali, mereka akan membatalkan kasus lainnya secara prosedural. Jadi aku memperkirakan dengan 2 orang dan 2 orang yang terluka parah, kamu pasti harus membawa mereka ke pengadilan jika mereka bisa berbicara, dan semua hal itu serta perawatan medis apapun yang mereka jalani untuk luka-lukanya. Itu sangat berat. Jadi menurutku mereka ingin membuat para korban merasa nyaman. Dan dewan juri dapat memberikan mereka lebih banyak fleksibilitas. Mereka juga tidak di cross-examine oleh penasihat pembela. Dan mengesampingkan semua unsur hukum, mari kembali ke sisi manusiawi cerita ini. Adeline hamil 11 minggu saat kecelakaan itu terjadi. Saya akan membacakan kutipan dari GoFundMe yang dibuat untuk menggalang dana pemakamannya. Kami ingin bantuan mengumpulkan dana untuk biaya pemakaman. Kami dengan berat hati memohon bantuan Anda untuk keluarga Adeline Duran. Dia terlibat dalam kecelakaan mobil yang mengerikan yang terjadi pada tanggal 18 November 2025 dan sayangnya kehilangan nyawanya dengan cara yang tragis. Dia sedang hamil. Mohon doakan agar dia tenang di sana, keluarganya sangat terpukul. Bantuan sekecil apapun sangat berarti. Jika Anda ingin berdonasi, bantuan Anda sangat dihargai untuk keluarga di masa sulit ini. Dan ini, omong-omong, adalah pernyataan dari Jose Hernandez, wakil kepala polisi. Kutipannya, ini adalah pengingat lagi bagaimana 10 keluarga yang hidupnya akan berubah selamanya. 2 di antaranya tidak akan memiliki anggota keluarga mereka selama liburan. Sangat sedih. Adrian Lobo, terima kasih atas waktunya, saya sangat menghargai. Terima kasih atas undangannya, saya sangat menghargai. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram, saya Jesse Weber. Sampai jumpa.